Oke, baik kita sekarang masuk ke materi SQL. Kita lihat dulu teorinya, mungkin kalian sebagian udah lumayan paham karena kemarin nggak tahu tentang SQL tuh tiba-tiba dipaksa di materi praktikum mengenai SQL ya. Tapi saya akan kembali ke teorinya dulu. Nah ini basis data. Oke, jadi kita sudah belajar tentang pembuatan ERD, terus transformasinya ke dalam bentuk relasional, gitu kan? Terus gimana setelah jadi relasional, ya? Nah itu kita kalau sudah bentuknya sudah jadi relasional itu berarti sudah siap untuk diimplementasikan. Caranya bagaimana untuk implementasikan? Kita menggunakan DBMS, Database Management System, atau istilahnya lainnya software untuk bikin database, yo. Itu banyak macamnya. Kalau kita di teori di praktikum itu pakainya MySQL, sebenarnya di luar tuh jenisnya banyak sekali. Ada Postgre, ada Oracle, ada SQL Server, macam-macam. Banyak sekali basis data relasional. Ada Firebird ya, bukan bukan punya Google, ini apa namanya? Saya lupa ya. Firebird itu beda sama yang punya Google. Itu juga basis data relasional. Oke, kita lanjut aja. Nah, bagaimana caranya kita implementasi itu? Bagaimana caranya kita merubah sebuah entitas atau relationship itu supaya bisa dipakai, dan bagaimana caranya data itu bisa kita simpan di dalam sebuah basis data, ya. Nah, pertama kita pakai analogi begini. Sebelum kita punya rumah gitu, misalnya kita punya tanah gitu ya. Orang tua kalian punya tanah, punya kebun gitu. Terus supaya kalian bisa tinggal, pertama yang harus dibikin apa dulu? Bikin rumah dulu toh, kan nggak mungkin tinggal di kebun, ya kan? Jadi rumahnya harus dibikin dulu, ada strukturnya, ada atapnya, ada fondasinya, ada dindingnya, ada pintunya, ada jendela. Itu baru kalian bisa tinggal di dalamnya. Nah, logikanya untuk basis data juga sama. Kita harus punya bangunannya dulu sebelum bisa diisi, ya. Jadi kalau nggak ada bangunannya, nggak mungkin ada isinya di dalam, gitu. Istilahnya gitu. Kalau kebun itu ya nggak mungkin kalian tinggal di kebun gitu. Ya berandai-andai ada dindingnya gitu, nggak bisa gitu. Kalau hujan gimana? Kalau panas gimana? Gitu ya. Jadi basis data relasional pun sebelum kita bikin basis data manapun sebenarnya ya. Kalau kita mau menampung sebuah data, pertama dia harus bikin strukturnya dulu, dia harus bikin bangunannya dulu. Nah, di dalam basis data kita menggunakan apa? Namanya SQL ya, Structured Query Language. Ini yang model data relasional menggunakan SQL. Kalau di modelnya seperti cloud computing, seperti big data, itu tidak pakai SQL. Dia pakai teknologi baru namanya NoSQL. Ya, NoSQL itu caranya berbeda sama yang kita pelajari di sini. Oke. Ya, SQL itu kita lihat ini itu bahasa standar ya, itu standar, benar-benar standar karena jadi kita mau pakai DBMS bagaimanapun bahasanya standar. Bisa jadi ada perubahan sintaks sedikit, ada perubahan fungsi sedikit, itu tapi secara intinya logikanya sama. Oke, ini lewat aja teori. SQL terakhir tahun 99, udah lama banget. Kalian mungkin belum lahir mungkin. Ya. Terus kategori bahasanya itu ada secara teori ya. Secara teori itu basis data relasional SQL ini ada dua bagian, yaitu DML sama DDL. Ini teori. Kalau di praktiknya, di implementasinya itu nggak cuma dua ini. Ada nanti DCL, Data Control Language. Ada apa yang namanya grant sama revoke, itu nggak masuk di dalam ini. Tapi dalam DBMS manapun yang bentuknya bagaimanapun, dua ini mesti ada ini. Ya. Kalau yang lainnya itu beda bahasa, beda DBMS bisa berbeda dalamnya.
bisa berbeda ya. Tapi mereka berdua ini tetap sama. Dua ini tetap sama. Ada yang namanya DML, ada yang namanya DDL. Ya, DDL ini untuk bikin strukturnya. Ya, DDL ini fungsinya untuk bikin struktur. Kalau yang urusannya dengan data, seperti masukkan data, terus update, datanya sudah ada tapi kita ganti, perbarui gitu ya. Terus kita hapus datanya, kita panggil lagi supaya kita bisa baca, oh datanya dalamnya ada apa gitu ya. Itu namanya DML. Ya, DDL ini secara sintaks ya, ketik program codingnya itu sama untuk hampir semua basis data sama ini. Yang agak sedikit berbeda kadang-kadang di DML, dan yang paling rumit juga adalah DML. Nah, pembahasan kalau dulu di TI itu ada 1 semester khusus untuk membahas tentang DML ini, 1 semester. Nah, kita sekarang itu cuma punya waktu setengah semester untuk kelas teori. Ya, jadi ini tidak bisa semuanya dirangkum semua. Tapi makanya saya minta minggu depan kalau ada yang mau menanyakan tentang DML, silakan ditanyakan. Karena minggu ini kita bahas tentang DDL dulu. DDL dulu ya. DML itu cukup banyak sekali. Sebenarnya satu pertemuan itu nggak cukup sebenarnya satu pertemuan. Tapi ya kita memanfaatkan waktu yang ada ini sebisa mungkin. Oke. Ini ya. Enggak, ini saya nggak pakai Oracle. Saya pakai punya MySQL aja. Ini slide-nya Oracle. Oke, DDL itu ciri khasnya tertentu. Create itu bikin, untuk buat. Alter itu kalau bangunannya sudah ada tapi mau diperbaiki misalnya. Itu, atau saya mau ganti tipe data, saya mau merubah nama kolomnya, atau saya mau hapus data kolom menghapus bukan record fieldnya, ya itu bisa. Alter table, nama table apa, nama atributnya apa, terus drop atributnya gitu ya. Oke, kita lihat sintaksnya DDL dulu. Ini dari create-nya formatnya seperti ini mesti. Ini ada 3 bagian, ada nama kolom, ada tipe data kolom, sama ada opsi. Ya, ini tiga komponen ini biasanya. Yang ditulis di nama kolom ini adalah nama-nama atribut. Yang di nama tabel ini adalah nama tabelnya. Ya, kita sebutkan nama tabel. Ini nama field-fieldnya apa? 1, 2, 3. Terus ada tipe datanya. Kalau ada opsi, ada pilihan, ditaruh opsinya di sini. Jangan lupa kalau lebih dari 1 kolom harus pakai koma. Tapi yang terakhir itu jangan dikasih koma ya. Ini makanya sini saya nggak kasih koma ini. Kalau yang terakhir tuh tolong jangan dikasih koma. Biasanya error orang yang baru pertama kali bikin database tuh errornya itu gara-gara koma yang ditaruh di sini. Padahal sudah nggak ada kolom, sudah nggak ada field yang lain gitu. Ya. Terus ini ada kurung buka, kurung tutup, titik ganda, titik koma. Oke, nama kolom adalah nama field yang akan dibuat, tipe data kolom adalah tipe data, nanti kita bahas. Terus opsi ini ada macam-macam kemungkinan seperti primary key, not null. Ya, not null itu berarti dia harus diisi gitu ya. Kolomnya harus diisi. Kalau kalian masih ingat di bagian di ERD kita belajar itu yang mandatori itu loh, dari bentuk cakar gagak itu kan ada yang garis tegak itu, yang garis tegak itu yang disebut seperti mandatory, berarti itu dia harus not null. Ya, nggak boleh kosong. Kalau primary key ini yang ditaruh di opsi itu namanya primary key tunggal ya. Kita pakai primary key, pakai key-nya, pakai field-nya cuma 1. Kalau key-nya primary key yang butuh lebih dari 1 kolom, lebih dari 1 atribut atau lebih dari 1 field itu, ya itu namanya composite primary key itu nggak bisa ditulis di opsi. Ya harus tulis di bagian bawah nanti. Caranya itu mungkin ada di belakang. Oke, kita lanjut. Jadi create itu contohnya ini seperti ini.
Ini adalah kolom, tipe data kolom yang model seperti ini yang saya bilang apa namanya, yang primary key-nya bisa lebih dari kolom, satu kolom ya. Jadi nanti nama kolom 1, koma, nomor kolom 2, tutup kurung, koma. Foreign key juga dideklarasikan di bagian bawah. Ya, jadi foreign key nama kolomnya yang mana yang jadi foreign key, misalnya kolom 2. Kolom 2 ini jadi foreign key dari tabel lain misalnya. Terus kita tunjuk tabel induknya ini mana. Ini referensi ini adalah tabel induknya, tabel induk di kolom mana. Ya. Mungkin saya harus kasih contoh. Tapi saya harus cari filenya dulu. Mohon maaf dengan beribut berisik-berisiknya itu karena ya beginilah kalau kerja dari rumah seperti itu. Oke, ini saya punya satu contoh. Ini sebuah database sederhana. Ya, ini kan ada tabel konsumen, ada tabel pesanan ini ya. Kita lihat dua ini dulu nih. Yang jadi foreign key yang mana? Yang ID konsumen ini ya. Ya. Berarti yang tadi itu dia harus references. Kalau dia punya creatable pesanan, ya ini saya nggak bisa ketik. Mana ya, pakai notepad aja ya. Bentar. Windows-nya kayaknya mungkin saya harus share secara ini mungkin. Share desktop. Coba saya share desktop aja. Bisa nggak share desktop? Screen mana ya? Kok nggak bisa ya saya? Oke, kok nggak bisa ya? Nah, ini kita lihat aja ini dulu. Ini ada sebuah tabel pesanan. Kita create tabel pesanan, ya. Terus ada ID konsumen, ada tanggal, ada status ya. Ini tipe datanya varchar ukuran 5, varchar ukuran 3, tipe data date sama ukuran varchar 10. Ya. Kita mau bikin sebuah primary key ID pesanan dengan sebuah foreign key ID konsumen. Ya. Saya harus ganti share-nya. Belum tahu caranya untuk sharing. Nah, ini coba nih saya ketik ya. Ini creatable, namanya pesanan, tabelnya namanya pesanan. Kita kurung buka, kurung tutup, titik koma sekalian. Terus ini diturunkan. Ini ya, satu tab. ID pesanan, tipe datanya adalah varchar, ukuran 5. Kita mau bikin primary key langsung aja di sini ya. Ini sebuah opsi primary key. Gak enak lihatnya. Oke, ini koma. Terus ini ada ID konsumen. Tipe datanya varchar, ukurannya 3, koma. Ini ada tanggal. Tipe datanya date, koma. Ini ada status. Tipe datanya varchar, ukurannya 10. Nah, sebenarnya kalau kita nggak bikin foreign key, sampai di sini cukup. Ya, tapi karena ada foreign key di bawah, kita harus pakai koma. Ya, ini foreign key. Nah, kita harus sebutkan field mana yang akan menjadi kunci tamunya. Ya, yaitu di sini ya. Saya copy aja, saya taruh sini. Nah, references. References ini adalah tabel referensinya atau tabel induknya.
Yang sisi one itu, sisi one, bukan sisi many ya, sisi one. Tadi dalam kasus gambar tadi adalah tabel konsumen. Berarti begini, waktu kita create table, ini harus ada urutannya ya. Pertama, sebelum mengerjakan tabel pesanan ini, kita harus punya tabel induknya dulu. Nggak mungkin ada tabel anak tanpa ada tabel induk. Jadi kita harus pertama nih harus bikin create table konsumen. Ya, gini ya. Terus ini saya enter. Ada fieldnya ID konsumen. Ukuran tipenya varchar ukuran 5. Ini mau jadi primary key, kita ketik dulu primary key di sini. Terus nama, tipe datanya varchar ukuran 35. Ya, koma, alamat varchar ukuran 50. Koma, nomor telepon, notel. Koma, email. Aduh. Tipe datanya varchar ukurannya 50. Nah, ini tidak saya kasih koma karena ini sudah yang paling terakhir. Ya, email ini terakhir. Nah, ini sudah titik koma sama ini. Nah, sekarang setelah kita bikin create table konsumen, karena dia ini tabel induk, ya. Sekarang kita bisa bikin referensi di sini. Ya, tabelnya tabel apa? Konsumen. Terus atribut yang jadi primary key yang kita referensi ini, ambil dari sini ya. Nah, dari sini ya. Nah, ini disebut, kita tinggal sebut aja dia ID konsumen. Oke, ini bawahnya tidak perlu pakai koma lagi karena sudah selesai ya. Sampai di situ dulu ada yang mau nanya nggak? Ini cara buatnya begitu. Kalau nanti di ujian apa namanya praktikum, saya nggak minta untuk kalian untuk bikin ini ya. Ini nggak perlu. Berarti cuma sampai sini. Ini nggak perlu nih. Yang saya kasih biru ini nggak perlu. Kenapa? Karena nanti kesulitannya waktu kita create table itu ada masalah sendiri. Nah, kita harus apa ya, ini MySQL agak sedikit kurang baik. Jadi dia sering bikin trouble. Kadang-kadang nggak mau masuk, padahal kuncinya sudah ada, tapi dia tetap nggak mau masuk datanya, gitu. Jadi untuk menghilangkan sakit kepala kita, ujian kita tuh nanti waktu create table, saya harap deklarasi seperti ini tidak usah dimasukkan. Tapi primary key tetap harus ada ya. Primary key tetap harus ada. Tapi foreign key ini nggak apa-apa kalau lupa. Itu kalau ini nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Begitu. Sekarang lanjut ke slide-nya mana tadi itu. Oke. Ini ya caranya create table tadi. Terus tipe data, sekarang masuk ke tipe data. Tipe data itu secara umum itu cuma ada 1, 2, 3, tapi nanti ada sebenarnya 3 sampai 4 gitu loh kira-kira ya. 3 sampai 4. Yang paling penting tuh 3. String untuk karakter itu penulisan, numerik sama tanggal. 3 ini yang paling penting. Ya, 3 ini paling penting. Nah, kalau mau baca sebenarnya teorinya itu sebenarnya ada macam-macam ya. Varchar itu dia mencakup karakter apa saja, varchar 2 atau karakter, kita nggak perlu lah. Kita nggak usah sampai sana, saya nggak akan nanya. Kecuali kalau kalian termasuk mahasiswa generasi jadul, nah itu baru. Karena generasi jadul itu mereka kalau bikin skripsi, ini harus dihitung betul. Bikin tabel begitu ya, mereka bikin tabel itu ya, saya harus butuh data nih berapa karakter. Nanti kenapa kalau ada butuh berapa karakter? Karena nanti penyimpanannya di hard disk seperti apa gitu. Karena hard disk zaman itu kan masih sangat terbatas. Nggak seperti kita sekarang tuh, hard disk eksternalnya udah 2 tera gitu kan. Dan udah nggak jadi masalah gitu. Nah, jadi kita nggak perlu bahas sampai detailnya.
Tapi ada baiknya memang tahu sedikit kenapa, apalagi yang numerik ini dia punya daya tampung tuh sampai mana gitu. Ya. Nah, ini yang saya kasih tebal ini sebenarnya ini tipe datanya Oracle ya. Kalau yang punya MySQL tuh yang ini varchar untuk karakter, variabel karakter, ada char sendiri, tapi kita nggak bahas itu. Varchar ini variabel karakter, terus ada float integer. Integer ini untuk bilangan bulat, float ini untuk bilangan desimal. Bilangan desimal. Ya. Terus tanggal itu ada date, ada timestamp. Nah, ini date sama timestamp ini ada juga di MySQL. Ya, ada juga di MySQL. Nah, blob ini salah satu yang dipakai sebenarnya itu awalnya basis data relasional tuh pingin modelnya mirip seperti ini, seperti yang sekarang kita sudah kenal dengan namanya big data itu. Nah, cuman ujung-ujungnya tetap ini nggak bisa diimplementasikan, susah diimplementasikan karena pertama cara mengaksesnya itu untuk ke setiap program beda. Maksudnya gini, kalau kita diimplementasi pakai HTML misalnya ya untuk website gitu, itu cara manggilnya beda sama kita implementasi dengan aplikasi Android misalnya. Ini cara mengaksesnya beda, karena ini tergantung program pemanggilnya. Program pemanggilnya itu nanti cara yang mengkodekan dia seperti apa, berbeda. Jadi ini nggak bisa pakai query, bukan hanya bisa, yang query biasa hanya bisa mengambil bentuk data itu seperti bilangan acak, tapi dia nggak bisa merubah itu ke dalam bentuk aslinya, nggak bisa. Dan ini akibatnya adalah file database-nya jadi besar sekali database-nya. Padahal kalau basis data relasional itu dia punya keterbatasan tuh daya tampung. Makanya itu dia tidak bisa dipakai untuk data-data ukurannya sangat banyak atau sangat besar, nggak bisa. Itu harus big data. Oke. Nah, ada beberapa DMS juga ada tipe data boolean, tapi yang paling penting adalah 3 ini. Ini dimanapun tetap ada. Ya, 3 ini mesti ada. Nah, yang paling pusing adalah mempelajari fungsi-fungsi dari mereka masing-masing, karena beda ini. Masing-masing DBMS itu beda ini. Ya. Oke, ini masalah tipe data karakter, terus variable karakter gitu ya. Ini cara penyimpanannya, ini dia menentukan karakter 4, tapi ternyata simpan posisinya meskipun kosong, tetap dia disimpan sebagai 4 byte. Ya. Kalau lebih, ya udah tetap 4 byte. Kalau variable karakter itu tergantung. Kalau dia isinya variable 4 misalnya ya, berarti kalau di kosong berarti dia cuma 1 byte. Kalau 2 ya 3 byte, kalau 4 yang 5 byte. Kalau yang ABCDEGF-nya ya dia batas juga. Cuma 4 karakter aja yang bisa disimpan, tapi tetap 5 byte gitu ya. Jadi kalau supaya ini EFGH-nya masuk, ini berarti dia harus deklarasikan varchar ini 2, 4, 6, 8. Harus 8. Varchar 8 baru bisa masuk semua. Nah, ini nggak usah dipahami ini karena ini untuk orang jadul ini. Nah, tipe data numerik ini kebanyakan kita menggunakan integer ya. Daya tampungnya itu sampai 2 angka ini nih. 214783 647 ini nilai minus sampai minusnya itu kalau nggak ada minusnya sampai 4294, nah itu namanya unsigned integer. Unsigned integer. Kalau kita pakai yang lebih kecil dari itu, medium in itu daya tampungnya kecil, small in itu lebih kecil lagi, tiny in itu cuma 127. Ya. Big in, jadi kalau kita suatu saat butuh angka yang panjang sekali, itu kemungkinan besar harus pakai yang big in. Itu bedanya penggunaan tipe data ini ya. Ini punya numeriknya Oracle, kita nggak usah lewatin aja. Nah, secara default tanggal itu ukurannya 1 sampai 8 byte. Yang disimpan dalam tanggal dalam satu kolom begini ya, satu atribut begini adalah bisa date,
bisa time juga. Atau date time seperti ini. Ini cara menulisnya ini tahun dulu. Ini tahun ya. Tahun dulu, yang tengah ini bulan, ini baru tanggal. Ini tahun, bulan, baru tanggal. Kalau jam seperti biasa, ini jam, menit, detik. Kalau date dia cuma simpan tanggalnya saja. Kalau time ini cuma simpan waktunya saja. Kalau date time, dia simpan dua-duanya jadi satu. Tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Ya, menurut saya tuh lebih baik kita kalau mau bikin satu kolom yang butuh jam sama tanggal itu jadi satu aja, udah pakai date time, udah. Ya. Kalau timestamp ini lain, timestamp ini biasanya ada tambahan apa ya? Ada tambahan zona waktu biasanya. Ya, zona waktu. Oke, kita blok lewat. Nah, key pada implementasi tabel sudah kita pelajari tadi tentang primary key sama foreign key. Ya, foreign key, tabel induk, tabel anak merujuk pada tabel yang memiliki primary key untuk menjaga integrity constraint. Kekangan integritas, bahasa Indonesia ini jelek sekali. Integrity gitu loh. Maksudnya integrity constraint itu gimana? Kalau ada induk, belum tentu punya anak. Tapi kalau ada anak, nggak ada induk, itu aneh gitu loh. Anaknya muncul dari mana? Ya kan? Terus indeks ini fungsinya untuk mempercepat pencarian, tapi itu tidak bisa dipakai sembarang karena nanti efeknya bisa memperlambat proses kita memasukkan data, mengupdate data, atau menghapus data. Ini bisa lambat jadinya. Insert, update, delete ini adalah perintah DML ya. DML. Bukan DDL, DML. Unique key itu seperti primary key, dia sifatnya harus unik. Tidak boleh ada lebih dari satu. Jadi foreign key ini seperti fungsinya ganda. Jadi dia seperti referensi dari foreign key, sebagai index key, juga sebagai unique key. Jadi dia fungsinya jadi satu nih, 3 fungsi jadi satu. Tapi index key sama unique key ini tidak bisa dijadikan sebagai referensi dari sebuah foreign key ya, nggak boleh. Nggak bisa, nanti dia error mesti. Referensi dari foreign key tetap harus primary key, mau nggak mau. Foreign key sama primary key ini sebenarnya kita nanti pasti belajar ini di bagian DML mengenai join tabel ya. Jadi ini jangan sampai dianggap remeh ini dua ini. Kalau indeks key, unique key nggak kita bahas. Oke, batasan berikan ke skema data. Nah, ini adalah integrity constraint yang tadi di bagian kita create table, ada nama kolom, ada apa tadi? Ada tipe data, terus ada opsi. Nah, opsinya bisa ditaruh di situ. Ya. Ada not null, ada unique, ada primary key, ada foreign key, ada check. Ya, 1 2 3 4 5 ini. Constraint. Slide 4 halaman 28. Tabel pegawai dan klien. Ini lewat aja deh. Nah, nih. Ini dari sini kita bisa lihat sebenarnya dari data ini nih. Ini ID klien, nama klien ini, nomor pegawai, ID klien. Oh, ternyata berarti ID klien ini nyambung sama ini. Yang mana yang tabel induknya bisa ketahuan, ini tabelnya klien, ini ID klien, berarti ini tabel induknya gitu loh. Ini pegawai klien, ID klien ya. Nah, oh, berarti dia ngambil dari sini gitu loh sebagai ini jadi foreign key, ini adalah primary key. Ya. Terus tabel yang pegawai nih. Tabel pegawai ini ada nomor pegawai, ada nama pegawai. Ya. Di mana lagi? Oh, ternyata ada nomor pegawai di sini. Berarti ini jadi foreign key dari tabel induknya. Ini kan pegawai, ini pack dulu. Tapi nggak mesti juga orang kasih nama seperti ini ya dalam kehidupan nyata. Yang penting kita tahu. Oke, gitu ya, kita bisa tahu kira-kira bisa lihat gimana gitu. Nah, ini alter ini berfungsi untuk merubah atau menambahi atau menghapus sesuatu pada objek yang telah dibuat.
Jadi tabel dalam sebuah database itu disebut sebagai objek basis data ya. Jadi objek basis data itu ada macam-macam. Ada 5 sebenarnya, tapi yang paling penting untuk kita ingat adalah 2, yaitu tabel. Tabel itu adalah objek basis data. Yang kedua adalah view. View itu nanti itu seperti tabel bayangan, nanti kita pelajari. Sebenarnya ada di materi praktikum tentang view. Oke. Terus alter ini sudah ada, tabelnya, strukturnya sudah punya, tapi kita mau rubah di dalamnya. Mau rubah strukturnya sedikit gitu ya. Itu seperti apa? Nambahin kolom, modifikasi gitu loh. Tipe datanya maksudnya. Tipe datanya misalnya ukurannya 5, kita mau rubah tipe data itu ukurannya 10. Nah, itu harus pakai perintah alter. Terus kasih nilai default. Kalau misalnya nggak diisi gimana? Kita harus otomatis kasih nilai default. Atau mau hapus kolom. Ya. Oke, kita lihat dulu ini untuk perintah untuk nambah kolom tabel, nama kolom, tipe data, defaultnya berapa. Ini kasih nilai default ini ya. Kalau kosong, kalau dia kosong misalnya tipe datanya numerik, gitu kalau kosong otomatis kita default nilainya 0. Gitu, default 0 gitu loh. Langsung otomatis dia isikan nilai 0. Misalnya, ini untuk modifikasi tabel, ini untuk nambah, tadi nambah, ini modifikasi, alter table, nama tabelnya apa, modify. Kolom ini tipe datanya apa, ekspresinya apa, gitu loh. Nah, modifikasi tabel ini bukan untuk merubah nama kolom ya. Tidak untuk merubah nama kolom. Perintah untuk merubah nama kolom itu ada lagi sendiri. Jadi modifikasi tabel ini hanya merubah tipe data sama default ini. Ya, dia tidak bisa merubah nama kolom. Merubah nama kolom ada perintahnya sendiri. Oke, ini untuk nambah primary key. Add constraint, nama kuncinya kita kasih nama primary key-nya apa. Terus sebut aja primary key, nama kolomnya apa. Jadi yang cetak huruf tebal, cetak huruf besar, cetak tebal ini adalah perintah dasarnya ya. Perintah dasarnya. Nah, untuk nambah foreign key, alter table, nama tabel, add constraint, harus ada tulisan ini, add constraint, nama constraint-nya apa, foreign key, references apa. Bentuknya sama seperti tadi, cuman ini ada tambahan add constraint, terus nama kunci foreign key-nya. Kita kasih nama sendiri. Kasih namanya terserah kita. Alter untuk menghapus kolom. Alter table, nama tabelnya apa, drop, nama kolomnya apa. Merubah tabel, nah ini merubah nama tabel pakai ini, rename nama tabel apa, to nama baru. Ini tabel ya, ini merubah tabel ini, nama tabel. Nama tabel. Oke, drop table. Ini untuk hapus tabel. Ya. Nah, kalau di Oracle tuh ada namanya purge. Tapi kalau kalau kita pakai MySQL nggak perlu. Kita pakai cascade delete, cascade. Pokoknya ada perintah cascade ini ada, saya nggak tahu. Saya ingat saya itu ada 4 macam cascade ini. Tujuannya apa isinya? Kalau ini tabel induk, dia punya referensi di tabel anak. Itu data yang ada di tabel anak tuh mau diapain? Nah, ini cascade, namanya tuh cascade. Kalau cascade delete ini berarti kalau tabelnya induknya dihapus, berarti otomatis record yang ada di anaknya itu juga ikut dihapus. Otomatis. Kalau rekodnya nggak mau dihapus gimana Pak? Berarti kita harus pakai cascade yang lain. Cascade yang lain. Oke, jadi ini ringkasannya DDL, ini create itu ada create schema, create database. Kalau di MySQL kita kan pertama kali sebelum bikin tabel itu kan harus ada database dulu toh. Penampungnya, tempat penampungnya itu pakai create database. Terus setelah database-nya jadi, kita create table. Create table. Nah, view ini nanti urusan nanti waktu di DML kita belajar tentang view. Alter juga sama. Bentar, ada suara.
Oke, jadi alter juga sama. Ada alter skema atau alter database, terus alter table sama alter view. Drop skema, skema itu ya nama seperti tadi tabel kumpulan tabel yang sudah lengkap gitu, siap implementasi itu namanya satu skema ya. Makanya waktu di skripsi biasanya, skripsi untuk anak TI biasanya kalau ada yang bilang relasi tabelnya mana, saya nggak suka tulis ada tulisan itu relasi tabel, nggak suka itu keliru. Tulisannya di skripsi itu harusnya skema basis data. Skema basis data. Oke, ini skema, drop skema, review sama. Perintahnya drop, create, alter, drop. Create, alter, drop. Pasti. Oke, constraint sudah lewatin. Nah, ini kita masuk dikit ke sini ya. Ini masih agak lama waktunya, jadi perintah DML ini seperti saya bilang tadi itu fungsinya untuk memanipulasi data. Makanya disebut data manipulation language karena manipulasi data. Manipulasi itu dalam hal apa? Disimpan di dalam tabel, dipanggil lagi, terus atau mau dirubah atau mau dihapus. Ya. Secara teori ya, itu perintah DML itu cuma ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini untuk kebanyakan basis data. Kalau di Oracle agak sedikit berbeda. Di Oracle agak sedikit berbeda ya. Tapi secara basis data yang umum itu adalah select, insert, update, delete termasuk di MySQL. Insert, update, delete ini perintahnya hampir sama untuk semua DBMS, mau MySQL, mau Oracle, mau SQL Server atau mau Firebird ya itu atau Postgre sama. Ya rada pusing ini satu semester itu biasanya ini nih yang bikin pusing ini. Ini select. Ini banyak banget. Dia perintahnya cuma 6 tapi bikin pusing. Nah, Oracle itu select tidak termasuk diganti dengan merge. Tapi kalau tempat lain yang basis data lain sama. Oke. Nah, insert untuk memasukkan data ke dalam tabel ya. Kalau asal tabelnya sudah ada, kalau tabelnya belum ada nggak bisa. Ya, seperti saya ilustrasi tadi kalau orang mau tinggal di dalam kan harus ada rumahnya dulu. Pak, saya tinggal dulu di dalam rumah tapi rumahnya bangunnya nanti, nggak mungkin dong. Ya kan? Ini ada sintaksnya cuma ini, insert itu nama tabel, terus nama kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus values. Values ini urutan ini, nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Ini harus sesuai dengan ada yang di dalam sini nih, nama kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Kalau misalnya kita sudah hafal nama kolomnya, urutan kolomnya kita sudah hafal, kita nggak mau pakai ini ya, nggak mau pakai yang dalam tanda kurung 1 ini, yang di atas ini. Kita tinggal sebut saja insert into nama tabel values, langsung loncat ke values, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Jangan catatan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Ini harus sesuai dengan urutan tabel yang ada sudah kita create sebelumnya. Ya. Jadi sintaksnya jadi ringkas seperti ini. Gitu loh. Ya, gitu. Ini insert. Nilai yang tipe datanya string harus menggunakan petik tunggal untuk mengapit nilai tersebut. Oke, ini catatan penting ya. Tipe data string itu didapat di 2 macam. String itu sendiri sama tipe data tanggal. Ya, jadi tipe data tanggal pun harus pakai tanda petik. Kalau di MySQL itu bisa pakai petik tunggal atau pakai petik ganda. Diapit sama petik itu ya. Tapi saya sarankan perbiasakan menggunakan tanda petik tunggal. Kenapa? Karena lebih cepat. Lebih cepat. Nomor 2, kebanyakan DBMS menggunakan petik tunggal. Supaya jangan kita bingung. Petik ganda kalau di Oracle dipakai hanya untuk alias. Ya, kalau tempat lain saya nggak tahu. Kalau MySQL itu alias sama data string itu tetap masih bisa pakai petik ganda. Makanya itu bikin bingung.
Jadi perbiasakan untuk memasukkan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya itu kalau tipe datanya string atau tanggal pakai tanda petik tunggal, diapit tanda petik tunggal. Oke, lanjut saja. Update digunakan untuk merubah record, ya, sintaks dasarnya ini. Update nama tabel, set nama kolomnya apa, nilainya jadi apa gitu. Nanti ada where, kalau where ini kecuali kalau ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Where ini tempat untuk menaruh syarat. Nah, kita belajar tentang operator. Operator tuh sebenarnya ada macam-macam. Operator ini ya. Ini nih yang tanda sama dengan ini operator. Ini juga. Ada operator yang nilainya single. Ya, kita masukkan angkanya cuma 1. Ya, seperti sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Meskipun nanti nilainya bisa banyak, tapi ini kan yang nilai yang kita tulis di sini kan cuma 1. Gitu loh. Kita tulis di bagian syarat ini nilainya cuma 1. Cuma satu angka yang kita tulis. Kalau angkanya lebih dari 1, itu namanya pakai operator multi value. Nah, operator multi value itu bisa pakai in, all, any. Misalnya nama kolom misalnya usia ya, contoh saja nih, contoh usia. Contoh usia. Jadi ini nanti dia mau rubah semua orang yang punya usianya cuma 20, 25 sama 29 misalnya gitu. Berarti where usia in, bisa pakai in di sini dalam kurung 20, 25, 29. Selain dari angka itu tidak akan dirubah. Itu tidak akan dicek gitu loh, tidak akan diganti. Ya, jadi ini operator ada 2 macam, ada single value, ada multi value. Kalau kita pakai lebih dari sama dengan, bukan hanya angka 20, 25 sama 29 yang akan berubah, tapi 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai 30, 31, 32 sampai 100 juga bisa berubah gitu loh. Kalau pakai operator multi value enggak. Kok 100 Pak? Iya, siapa tahu ada orang yang sini usianya masih sampai 100 tahun, kan kita nggak tahu. Delete itu dipakai untuk menghapus tuple. Ya, kalau drop itu tuh ingat ya, kebanyakan kita kebalik sama DDL. DDL itu kan untuk create table, create pakai perintah create. Kalau terus kalau untuk memasukkan merubah dia pakai alter, merubah dia pakai alter. Kalau di dalam DML untuk merubah itu bukan pakai alter tapi pakai update. Beda ya, beda perintah ya. Beda perintah, update. Terus kalau mau menghapus di DDL itu pakai drop. Kalau di DML itu pakai delete. Orang Indonesia bilang ini delete, bukan delete, delete. Bahasa Inggrisnya delete, hapus. Delete from nama dari tabel apa, dihapus dari tabel apa, di mana, nama kolomnya apa, operatornya apa, syarat, ya. Syaratnya modelnya masih seperti tadi. Nah, select ini dia cuma punya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perintah ini. Ya. Select from where group by having order by. Tolong jangan dibalik, urutannya memang sudah seperti itu. Ya, perintahnya tuh tidak boleh dibalik. Ya. Yang boleh dibalik tuh cuma 2, apa yaitu group by sama having ini. Ini bisa boleh dibalik, tapi yang lain itu tolong jangan dibalik. Jangan taruh order by ini di atas dulu, terus baru itu select, ya habis itu balik lagi ke where, baru from. Salah ya, keliru. Urutannya seperti itu. Dan perhatikan benar bahwa ini masing-masing kata-kata ini dia punya fungsi sendiri. Kalau select ini fungsinya adalah untuk menampilkan kolom field apa yang mau kita hasil, field apa yang mau kita tampilkan di hasil query itu yang kita tulis di bagian select, ya. Itu yang kita tulis di bagian select. Kalau from itu fungsinya hanya untuk
untuk daftar nama tabel yang nanti kita butuhkan. Termasuk nama tabel yang kita sebutkan kolomnya ada di bagian select itu. Ya, sama kolom, sama tabel yang nanti dipakai untuk join. Bisa jadi gitu ya. Ya, bisa jadi tabelnya datanya tidak diambil dari situ, tidak ditampilkan dari situ, tapi kita butuh untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel yang lain. Nah, itu nanti bisa taruh di from, bisa taruh di where. Where ini adalah syaratnya. Syarat untuk apa? Syarat macam-macam. Misalnya usianya lebih dari 25 tahun, usianya antara 20 sampai 23 tahun misalnya. Atau tanggal lahirnya dari tanggal sekian sampai sekian. Terus atau mungkin alamatnya dari yang tinggal di Jogja misalnya. Ya, hanya cari mahasiswa yang dari Jogja misalnya. Atau cari orang yang KTP-nya angka depannya mulai dari huruf berapa, angka berapa gitu. Nah, itu syarat itu syarat. Jadi kalau dalam bahasa orang keren sekarang itu namanya filter. Namanya filter ya. Jadi di sini filternya di sini. Filternya di sini. Filter kan fungsinya untuk menyaring toh. Tidak semuanya diambil, ambil yang penting saja. Nah, ini di web. Ya. Termasuk nanti kalau kita pakai tabel lebih dari satu, caranya kita hubungkan antar tabel itu bagaimana caranya letaknya bisa di from, bisa di where. Nanti kita lihat. Ya, saya akan ajarkan caranya. Terus group by ini fungsinya untuk pengelompokan. Pengelompokan itu apa maksudnya? Kita hitung misalnya, jumlah mahasiswa yang ada dari Jogja berapa orang sih? Jumlah mahasiswa yang ada dari Jogja. Yang ada dari Jogja itu masuk di where, karena itu syarat. Jumlah mahasiswa, berarti itu kan bukan jumlah, banyaknya mahasiswa yang asalnya dari Jogja. Asal dari Jogja itu jadi syarat di where, ya. Banyak mahasiswa, banyak itu kan berarti ada angkanya. Kalau angka ini berarti harus mau nggak mau harus pakai group by. Ada juga yang enggak, tapi itu biasanya untuk yang sederhana. Kalau udah agak kompleks harus pakai group by. Ya, cari semua mahasiswa, tapi khusus mahasiswa yang asalnya dari Jogja. Terus dihitung ada berapa orang di situ. Nah, itu pakai, kita nanti kan belajar tentang group by sama pengelompokan. Group by sama agregasi. Jadi nanti ada fungsi agregasi, itu biasanya kaitannya dengan group by. Nah, having ini adalah satu-satunya syarat yang dipakai sama mirip seperti where, tapi hanya khusus untuk yang ada pengelompokannya. Ya, tidak bisa dipakai yang ada pengelompokan itu tidak bisa ditaruh di where. Kalau kasus seperti tadi yang banyaknya mahasiswa yang berasal dari Jogja, ya itu masih termasuk syarat biasa. Jadi dia ditaruh di where. Kalau syarat yang tidak biasa itu ya kayak misalnya saya mau cari semua mahasiswa dari setiap daerah, masing-masing ada berapa orang. Misalnya Jakarta berapa orang, terus Surabaya berapa orang, dari Temanggung berapa orang gitu ya. Nanti didaftarkan, tapi khusus hanya untuk jumlahnya lebih dari 3 orang misalnya. Nah, kalau kasus kayak gitu nanti kita pakai having. Tapi itu saat ini lewati dulu nanti. Ya, untuk saat ini 3 ini yang paling penting. 3 ini paling penting. Sama order. Order ini mengurutkan data. Jadi kalau masih ingat minggu-minggu kemarin saya pernah singgung tentang urutan data di dalam basis data itu nggak penting toh. Nah, ini nih alasannya karena ini nih. Nih, order by. Jadi kita bisa, kalau di ELA itu ada fungsi untuk sort berdasarkan first name. Jadi nama kalian itu kan disuruh atur toh, bikin account itu tolong first name-nya pakai nomor mandi mahasiswa, nanti last name-nya ditulisin nama biasa. Menurut aturan sebenarnya itu nggak boleh ya, tapi menurut first name itu kan nama depan, last name itu kan nama belakang, nama keluarga istilahnya. Tapi untuk aturan kita di ELA
Dibikin begitu, kenapa? Supaya waktu diklik sort, diklik first name-nya langsung otomatis namanya kalian tuh urut gitu berdasarkan NIM. Itu jadi orang yang masih ngeyel untuk merubah ininya tolong segera dirubah. Yang masih ngeyel belum nambahin NIM di ELA itu ada yang masih nggak pakai NIM-nya di depan, itu ada yang juga digabung, ada yang dikasih tanda kurung. Waduh, itu query-nya susah itu. Hasilnya tuh nggak sesuai dengan yang diinginkan, jadi dia nggak ngurut benar itu. Yang pasti yang didahulukannya ada tanda kurungnya itu pasti paling atas, padahal dia itu bukan urutan atas, di tengah gitu loh. Ya. Jadi pengurutan itu bisa urut naik, bisa urut turun. Urut naik itu pakai ascending, descending itu urut turun. Ya, tapi kalau kita nggak sebut, kita cuma sebut order by nama kolom, misalnya tanpa pakai ascending sama descending begini, ya otomatis tuh dia sudah ikut ascending. Ascending itu urut naik dari A, B, C, D, E, F, G, itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah, urut. Tuh ya. Jadi inilah alasannya kenapa saya beberapa mahasiswa tuh sering saya ke DM untuk segera merubah username-nya di ELA karena ini urusannya ini. Kalau tiba-tiba dia bikin nama sembarang begitu ya, saya cari NIM-nya di daftar nilai itu susah. Pertama, saya nilai bisa jadi keselip malah nilainya. Malah repot nanti urusannya ujung-ujungnya repot dulu. Gitu. Karena namanya dia pasti ditaruh paling bawah, dan itu apalagi kalau dia pakai username-nya namanya yang nama singkat-singkat atau nama yang nggak sebenarnya gitu loh. Itu masalah baru lagi itu. Ini mahasiswa selundupan dari mana gitu loh. Itu. Ada beberapa mahasiswa kayak gitu soalnya. Dibilangi cuma bilang iya Pak, tapi sampai sekarang nggak dirubah gitu loh. Ada yang gitu. Mau saya ini lagi nggak usah lah, nanti resikonya dia tanggung sendiri. Oke, ini ekspresi, kita belajar tentang ekspresi dulu, ekspresi aritmetika ini tetap dipakai. Ini dari pelajaran kita dari SD, SMP, SMA ini masih dipakai ya. Urutan pengerjaan masih ingat harus kali dulu, bagi, tambah, baru kurang. Ya. Nah, dari operator perbandingan ini ada sama dengan ini kita bahas tentang operator dulu ya. Karena operator ini penting urusannya. Ini kurang dari semacam-macam ya, ada between. Between ini kita gampang daripada kita pakai X lebih dari sama dengan 20 dan X kurang dari 58 misalnya. Daripada begitu kita langsung tulis saja between 20 and 58. Udah. Daripada pakai operator panjang-panjang X lebih dari besar sama dengan, tulis saja X between 20 and 58. Udah selesai. Daripada pakai operator kayak gini dikasih sambung lagi dengan N, aduh repot. Terus in ini adalah yang contohnya tadi 20, 25 sama 29 tuh tadi itu. 20, 25, 29. Kalau like ini dipakai untuk string. Untuk mencari, biasanya waktu query kita mencari kemiripan. Misalnya saya mau cari orang yang namanya bagian depannya itu ada huruf SA-nya. Nah, Santi. Misalnya Santi tapi kan SA gitu, kayak Google gitu, kita ketik sesuatu langsung dicari yang mirip toh. Nah, itu pakai gini. Pakai like. Khusus untuk pencarian dengan pola karakter tertentu. Untuk pencarian string. Kalau numerik nggak bisa. Numerik harus pakai yang fix seperti ini yang di atas ini. Oke, operator kondisi saya rasa ini sudah kalian pahami betul. And, or sama not. Terus ini urutannya, tata urutannya ada hierarkinya, mana yang boleh dikerjakan duluan. Jadi kalau operatornya banyak banget itu sebenarnya paling atas ini ada satu, yaitu tanda kurung biasa itu urutan paling pertama. Terus operator aritmetika dulu yang pertama tadi kali bagi tambah kurang itu. Terus operator penggabungan itu biasanya pakai pipeline, pakai garis tegak dua itu. Operator perbandingan kita sudah bahas tadi. Terus ada operator is-null. Di sini sudah ada ya, is-null.
Is null ada atau like atau not, is not null, bisa is null, bisa it not, is not null, like bisa in sama not in. Ya, not ini cuma syarat nih. Terus baru between, baru not, logik and, baru or. Ternyata or tuh posisinya paling bawah. Posisinya paling bawah. Oke. Sampai di situ dulu, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Soalnya materinya memang kita harus agak padatkan, disebarengi dengan praktik mandiri ya. Saya tidak ada cara lain kecuali harus praktik mandiri. Materi ujiannya pasti tentang query, praktikum maupun kelas teori. Jadi tolong pahami logikanya benar. Dari latihan-latihan itu tolong dianalisis, karena ini kalian sudah masuk di perguruan tinggi, harus belajar tentang analisis. Bukan hanya terima dari dosen, dari pengajar, tapi harus belajar analisis. Oh ternyata caranya gini, oh gini. Jadi kalau dari SMK sih gampang karena sudah ketanam cara berpikirnya. Kalau yang dari SMA itu biasanya agak susah. Biasanya itu tinggal terima suap dari gurunya, gitu ya. Oke, sampai begitu dulu. Ada pertanyaan nggak? Kuliahnya cuma 1 jam. Tidak ada pertanyaan? Ini masih gampang ya, masih dasarnya dulu. Minggu depan kita bahas tentang tentang silek. Yang paling pusing satu semester itu bagian silek. Kalau ada yang nggak paham dari latihan-latihan kalian kemarin tuh tolong ditanyakan, tanya aja nggak apa-apa. Ini karena kita nggak usah takut malu apa begitu, malu bertanya sesat di jalan. Ini nggak di jalan nih, sesat di internet. Jangan belajar copy paste query, karena copy paste query itu nanti ujung-ujungnya kalian sendiri yang bingung, kalian sendiri yang susah, gitu. Ya, ada yang bilang, wah ini soal kayak gini, akhirnya diambil dari internet, mentah-mentah, query-nya sembarang, nggak ada hubungannya, tabelnya aja nggak ada di dalam skema, dia bikin kayak gitu. Pernah itu ada yang kayak gitu. Dia cari tabelnya tuh nggak ada di internet. Saya kan bikin soal tuh nggak ada di internet, silahkan cari. Nggak ada di internet. Jadi ada yang kayak begitu toh, udah nggak tahu mau jawab apa, dia cari skema yang mirip kayak gitu di internet, terus dia ambil copy paste mentah-mentah query-nya tuh dari internet. Ada yang kayak gitu, tak ketawain, tak coret, silang besar gini, karena salah semua memang. Salah gitu. Ada yang begitu gitu loh. Tapi untungnya di jurusan teknik komputer ini sampai sekarang nggak sampai segitunya, sampai separah itu. Itu dulu di jurusan apa ya, TI kalau nggak salah dulu. Kayak gitu. Dulu berapa tahun yang lalu. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kuliahnya sudah bisa kita akhiri. Nanti ya link video ini saya akan share lagi di ini ya, di Ella ya.